Roy Suryo bakal siapkan 1 juta pengacara hadapi Jokowi. Sylvester sindir keras pakar telematika. Tidakkah sebaiknya Roy mengaku salah saja? Kenapa dia tidak jujur saja bilang ke publik dia salah menyangka? Kenapa dia tidak menarik saja tuduhannya? Roy hidup dalam dunia kepalsuan. Jadi dia memang percaya bahwa Jokowi bohong dan dia akan mati-matian mempertahankan versi kebenarannya bukan karena dia ingin menyebarkan fitnah. Sekarang tuh situasinya sebetulnya tinggal urusan hukumnya aja. Tapi kalau tentang ijazahnya, menurut saya sih ya udah di stated sama UGM kan kalau ini asli gitu. Terus yang mau kita cari apa lagi gitu. Makanya tujuan dari teman-teman yaitu hak ya, Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa dan teman-teman Rismon, silakan aja untuk mempertanyakan itu gitu. Tapi harus sekarang nih saat ini mesti dikasih tahu tuh tujuannya dia apa. Pakar telematika Roy Suryo, kini dalam masalah setelah Bareskrim Polri nyatakan ijazah eks-Presiden Jokowi asli. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina mengatakan, Roy Suryo mungkin perlu didampingi 1 juta pengacara. Hal itu disampaikan dalam debat panas di Kompas TV, Kamis malam, tanggal 22 Mei tahun 2025, mengenai kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Setelah pernyataan Bareskrim itu, Sylvester menyebut Roy harus menghadapi laporan oleh Jokowi. Saat ini diproses di Polda Metro Jaya. Roy dan sejumlah orang lainnya telah dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik Jokowi perihal tudingan ijazah palsu. Namun, Roy menanggapinya dengan santai. "Nggak apa-apa," kata Roy sambil tersenyum. Lalu, Sylvester menyindir Roy. "Nanti saya nggak mau juga Mas Roy. Nanti Mas Roy saya siapkan kursi roda. Buton, buton, buton," kata Sylvester sembari tertawa. Kursi roda yang disampaikan Sylvester diduga merujuk kepada peristiwa ketika Roy terpaksa menggunakan kursi roda setelah menjalani pemeriksaan 12 jam di Mapolda Metro Jaya tahun 2022 silam dalam kasus meme stupa Candi Borobudur. "Itu pengetahuan dari kampus Ruko," kata Roy menimpali. "Tapi saya S2. Loh," ujar Sylvester. Sylvester lalu merinci 4 gugatan yang berkaitan dengan ijazah Jokowi, yakni gugatan di Bareskrim oleh TPUA, gugatan di Polda Metro Jaya oleh Bareskrim, dan 2 gugatan perdata di Pengadilan Negeri PN, Solo dan Sleman. Dia mengatakan Roy harus mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan di Polda Metro Jaya. Yang kedua, yang Polda Metro Jaya ini, yang nantinya Mas Roy bersiap-siap, nih. Kalau perlu, 1 juta pengacara di situ, ucap Sylvester. "Yang kriminalisasi itu?" tanya Roy sambil tertawa. Namun, Sylvester mengklaim tidak ada kriminalisasi terhadap Roy. Sylvester lalu meyakini gugatan perdata di PN Solo dan PN Sleman bakal ditolak. Oleh karena itu, nantinya hanya tersisa ada 1 gugatan di Polda Metro Jaya dan harus dihadapi Roy. Roy merasa ada kriminalisasi. Sebelumnya, Roy melapor atau mengadu kepada Komnas HAM karena merasa dikriminalisasi dalam kasus ijazah Jokowi. Roy datang bersama Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Mereka lantas melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM karena dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara, untuk kemudian menggunakan undang-undang yang sebenarnya tidak digunakan untuk tujuannya, kata Roy Suryo, Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025, dilansir YouTube Kompas TV. Roy Suryo mengatakan mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Yang kami pertanyakan itu hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu pertanyaan standar. Pertanyaan biasa tanggal 21 Mei tahun 2025, dilansir YouTube Kompas TV. Roy Suryo mengatakan mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Yang kami pertanyakan itu hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu pertanyaan standar. Pertanyaan biasa. Kenapa ada seseorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan?